Jalan santai sampai Manokwari, pulangnya jangan lupa bawa kenari. 10 sepatu ini jamin keren di kaki. Nggak percaya? Lihat di sini di Sneaker Story. Oke, sudah hari Rabu sekarang dan saatnya Rabu Review. Halo semuanya, di video kali ini saya bakal kasih lihat kamu 10 desain sepatu terbaik dari Tinker Hatfield. Siapa? Ada yang belum tahu? Oke, sekarang saya bakal kenalin dulu ke kamu semuanya siapa itu Tinker Hatfield. Tapi sebelum itu, bantu ya channel ini untuk berkembang dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, terima kasih banyak dan selamat menikmati semua hal tentang sneakers di channel ini. Di video kali ini saya nggak akan ngejelasin biodata dari Tinker Hatfield, tapi yang perlu kamu tahu dari Tinker Hatfield adalah dia seorang desainer sepatu terbaik yang pernah dimiliki oleh Nike. Dan dia semakin klop kerjasama saat mendesain sepatu untuk Michael Jordan. Desain dari sepatu Tinker Hatfield sebenarnya nggak cuma ada 10 ya, ada banyak banget. Saya kasih kamu 10 yang terbaik menurut versi saya. Dan saya cukup yakin banyak yang setuju nantinya dari 10 sepatu yang bakal saya kasih lihat ini. Oke, kita mulai dari sepatu yang pertama. Sepatu yang pertama adalah Air Jordan 23. Sepatu ini didesain saat Michael Jordan masuk ke masa-masa pensiun dari basket. Dari desainnya sendiri dibuat untuk menunjukkan kesan modern dan mewah untuk sepatu basket. Dan di bagian samping sepatu ini kesannya ada rantai gitu ya, itulah rantai DNA. Dan di belakang lidah sepatu itu ada sidik jari dari Michael Jordan. Walaupun secara penjualan sepatu ini nggak begitu berhasil, tapi menurut saya desainnya lumayan oke. Sepatu selanjutnya adalah Jordan 20. Nah, sepatu Jordan ini merupakan sepatu pertama yang didesain kembali oleh Tinker Hatfield ya setelah merasa gagal dengan Jordan 15 yang menurut dia jelek dan memutuskan untuk beristirahat untuk mendesain sepatu Jordan. Dan di Jordan 16 sampai 19 itu didesain oleh Wilson Smith dan Tate Kurbris ya, beberapa desainer senior dari Nike. Kemudian Tinker memutuskan untuk mendesain kembali sepatu untuk Michael Jordan karena Jordan melakukan comeback yang kedua kalinya untuk main di NBA bersama Washington Wizards. Di sini desain sepatunya menurut saya lucu ya, karena bahan yang digunakan adalah patent leather dengan ciri khas, yaitu di bagian ankle-nya ini seperti terpisah, kayak high heels di perempuan gitu ya. Jadi kesannya sepatu ini pendek, tapi ada juga yang bilang bahwa bagian ankle ini juga bagian dari sepatunya. Tapi menurut saya ini cuma sekedar aksesoris aja sih. Dan sama seperti Jordan 23, penjualannya pun nggak begitu memuaskan. Oke, sepatu berikutnya adalah Nike Air Max 90. Ya, pecinta Air Max pasti nggak bakal ngelewatin seri sepatu yang ini. Kalorinya yang banyak banget dan menurut saya desainnya ikonik banget. Nah, golongan sneakerheads pasti punya nih, 1 atau 2 mungkin sepatu seri yang ini. Sepatu ini enak buat olahraga dan yang pasti cocok juga buat hangout. Salah satu colorway yang menurut saya ikonik di sepatu ini adalah seri Bacon. Dari seri Air Max 90 ini juga masuk dalam The 10, yaitu 10 sepatu yang di-rebuild oleh Virgil Abloh. Oke, sepatu selanjutnya adalah Nike Air Raid. Ya, emang gak banyak yang lihat sepatu ini dan sekarang pun sepertinya udah nggak banyak yang jual lagi, tapi dengar-dengar bakal di retro lagi sih. Sepatu ini rilis tepatnya tahun 92. Ya, sepatu ini datang untuk menyaingi tren dari Reebok dan N1 sebagai subculture bola basket gitu ya. Dan detail yang khas dari sepatu ini adalah strap yang menyilang di atas sepatunya, di atas bahan uppernya. Jadi mirip seperti Air Jordan 8 tapi lebih besar. Dan di sepatu ini memang dibuat khusus untuk main basket di outdoor gitu. Jadi bahannya kokoh banget. Dan menurut saya desain ini ikonik juga dari Tinker Hatfield. Oke, kita masuk ke sepatu yang kelima, yaitu Nike Huarache. Sebenarnya sepatu ini terinspirasi dari sepatu ski ya, dengan melihat model dan detail yang ada di sepatunya. Awalnya sepatu ini dianggap aneh ya, karena bentuknya yang gak jelas. Tapi bisa dibilang sepatu ini adalah sepatu yang paling laku di zamannya. Sampai sekarang pun model ini Nike Huarache banyak diadopsi oleh beberapa sneakers lokal atau juga sneakers internasional. Sepatu ikonik lainnya dari Tinker Hatfield adalah Nike Air Max 1. Ada nggak sneakerhead yang nggak tahu Nike Air Max 1?
Kalau belum tahu berarti belum sah sebagai seorang sneakerhead. Ya, sepatu ini adalah sepatu yang hampir semua orang suka lihat modelnya. Ya, Tinker itu gabung ke Nike kurang lebih di awal tahun 1981 dan di tahun 1987 dia mendesain sepatu ini. Yang menjadi ciri khas dari sepatu ini selain bagian uppernya adalah bagian outsole yang nunjukin teknologi bantalan sepatunya yaitu air bubble. Dan sampai saat ini model Nike Air Max 1 udah dipakai untuk sepatu kolaborasi itu banyak banget. Salah satunya yang paling terkenal adalah dari Pata dengan 4 colorway-nya yang keren banget. Ada yang punya sepatu ini nggak? Oke, sepatu selanjutnya adalah sepatu lawas yang futuristik, yaitu Nike Mag. Kalau kamu pernah nonton film Back to the Future, pasti langsung keingetan sepatu ini. Ya, tepatnya ini di sequel film yang kedua. Jadi salah satu pemeran utamanya itu pergi ke masa depan dan menggunakan sepatu ini. Ini adalah sepatu pertama Nike yang menggunakan teknologi self-lacing atau mengikat sendiri tali sepatunya. Warna yang ikonik dan desain yang legendaris ngebuat sepatu ini banyak diburu oleh kolektor sneakers. Nggak heran kalau harganya juga fantastis ya. Sepatu ke-8 dari Tinker yang menurut saya desainnya keren adalah Air Jordan 4. Nah, sekarang kita masuk ke seri Air Jordan lagi. Sepatu ini punya detail yang sangat khas, yaitu segitiga di bagian samping dan material mesh seperti kawat ini ya di bagian samping sepatunya. Sepatu ini emang nggak nunjukin logo Nike ataupun Jordan secara menonjol. Tapi kalau ngelihat sepatu ini, dia udah bisa menonjol sendiri karena desainnya yang beda. Sepatu ini melanjutkan sukses dari desain pertama Tinker untuk Michael Jordan. Dan sepatu ini termasuk sepatu sultan bisa saya bilang, karena beberapa collab yang dipakai di sepatu ini kalau dilihat dari harga resale-nya ngeri-ngeri banget. Kayak collab dengan Eminem, Kaos, Mark Wahlberg, Travis Scott, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke sepatu runner up terbaik untuk desain sepatu dari Tinker Hatfield. Menurut saya adalah Air Jordan 3. Nah, sepatu ini adalah pembuka era di mana sepatu basket menjadi budaya yang nggak bisa dilepaskan dari gaya hidup, musik, dan juga olahraga. Dan sepatu ini adalah sepatu pertama yang didesain Tinker untuk Michael Jordan. Sepatu ini juga jadi pengantar Michael Jordan untuk mendapatkan banyak gelar selama bermain basket. Desain dari sepatu ini menurut saya outstanding. Hampir setiap orang yang lihat desain sepatu ini paling nggak pasti mikir gini, wah ini pasti sepatu mahal. Ya emang mahal sih menurut saya. Mulai dari awal rilis seri yang OG aja, sepatu ini juga punya harga resale yang lumayan mahal. Dan sebagai bagian dari sneaker culture, setiap orang yang suka Jordan atau suka sneaker pasti kepengen punya sepatu ini. Pilihan warnanya juga keren-keren parah sih. Oke, dan ini dia desain sepatu yang paling gokil, paling keren, dan paling disukai oleh Tinker Hatfield dan juga Jordan sendiri. Itu adalah Air Jordan 11. I think it's my all-time favorite shoe because there is so much technology in this. Sepatu ini punya desain yang nggak biasa untuk sepatu basket di zamannya, mulai dari upper sampai ke outsole-nya. Pertama, untuk tali sepatunya sendiri aja udah beda mulai dari model sampai ke bahannya. Di bagian mudguard-nya pakai pattern letter yang jadi ciri khas dan satu-satunya sepatu yang pakai carbon fiber di bagian outsole untuk memberikan stabilitas saat lari untuk Michael Jordan. Dan pola traksi dari outsole-nya menggunakan pola herringbone, jadi solid banget. Colorway yang paling ikonik adalah Concord, Space Jam, dan Brand. Nah, itu dia 10 desain sepatu yang keren dari Tinker Hatfield. Gimana menurut kamu semuanya? Ada yang jadi sepatu favoritmu nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like. Bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan share videonya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.